Di hari yang sedikit gelap dan embun yang masih membasahi dedaunan. Namun, para petani sedang bergegas menuju sawah. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan memanen padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seseorang yang bernama Nyi Endit. Nyi Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah dan lumbung padinya sangat luas. Mereka harus menjual hasil panennya kepada Nyi Endit. Namun, Nyi Endit mematok harga beli panen mereka dengan harga yang sangat murah dan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Aduh, capek sekali ya. Pasti Nyindit akan merampas hasil panen kita. Kadario, para petani, kumpul, baris, ayo, jangan sampai ada tertinggal. Semuanya harus kumpulkan semua hasil tani kalian, segera. Tidak, kenapa kita harus menurutimu? Oh, kalian sudah berani membangkang ya? Apa kami harus memberi pelajaran terlebih dahulu? Ya, ampun. Nah, begitu, sing nurut kalian teh. Yuk. Duh, kapan ya nasib orang berubah? Kieu-kieu wae rup teh, tidak tahan saya mah. Duh, dasar Nyendit. Tong tarik-tarik atuh. Baiklah, nanti juga ada balasannya untuk orang yang suka berbuat aniaya. Sabar aja kita mah. Sedangkan di rumah yang begitu mewah, si Endit menanyakan hasil kerja centeng-centengnya, yaitu Barja dan Barji. Barji. Siap, Nyi. Bagaimana? Sudah kau pastikan semua hasil panen dibeli dengan harga yang kutetapkan? Jangan sampai ada satu butir pun yang jatuh ke tangan tengkulak lain. Sudah, Nyi, semua petani sudah menjual padi pada kita. Mereka tak punya pilihan lain, Nyi. Gampil ya Nyi, kita berdua langsung kerjain. Tos! Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan makanan dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya raya. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Selamat siang Nyindit, maafkan hamba mengganggu. Hamba hanya ingin meminta belas kasih Nyi. Harga padi yang Nyi beli terlalu rendah. Anak hamba di rumah sudah 3 hari hanya makan singkong rebus. Hah? Belas kasih? Kau pikir aku ini penderma, hah? Itu sudah harga pasaran dariku. Kalau tidak mau, simpan saja padimu itu sampai busuk. Siapa suruh jadi orang miskin dan bodoh? Tapi Nyi, semua lahan sudah Nyi kuasai. Kami sungguh-sungguh kelaparan. Centeng, usir orang bawah ini. Kau dengar? Aku tak mau rumahku didekati orang-orang yang hanya tahu meminta. Pergi, jangan sampai kau kembali lagi ke sini, atau kuperintahkan Centeng untuk memberimu pelajaran. Dengarkan perintahnya ini. Cepat pergi dari sini. Baik Nyi, hamba pergi. Tapi ingat Nyi, kekayaan dan kesombongan itu tidak akan abadi. Tuhan itu maha melihat. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang yang berjalan dengan berbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Duh, kakek mau numpang nanya, cu. Muhun kek bade aya naon? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud kakek rumahnya Nyi Endit sudah dekat kek. Tinggal lurus saja sampai pertigaan, lalu kakek belok kiri. Lurus belok kanan, nah itu rumahnya. Aduh, kakek mah pusing. Kumaha upami dianterkeun wae ku Neng Gelis. Kakek teh mau apa ke rumah Nyi Endit? Saya mau minta sedekah. Oh, percuma atuh ke minta sedekah ke Nyi Endit mah gak bakal dikasih atuh. Kalau mau makan ke rumah Asia aja tapi seadanya. Tidak perlu, cu.
Saya cuma mau tahu bagaimana reaksi dia kalau ada pengemis seperti apa. Nah, kamu kasih tahu ke semua penduduk untuk siap-siap mengungsi. Bakal ada banjir bandang. Ih, kunaon atuh kek menira ruas. Kakek bercanda ya, masa ada banjir bandang di musim kemarau? Pokoknya kamu beritahu aja semua penduduk akan ada banjir yang sangat besar. Oh, nya atuh kek, hatur nuhun. Setelah itu, si kakek meninggalkan Nyi Asih dan adiknya. Sementara itu, Nyi Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si kakek pun tiba di depan rumah Nyi Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei kakek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras ini kotor gara-gara kamu. Astagfirullah, saya kesini punya maksud. Maksud apa sih? Pasti mau ngemis kan? Saya kesini mau meminta sedekah. Barangkali ada makanan sisa. Halah, kalau mau makan sana beli, jangan minta. Cepat pergi sebelum saya seret. Nyi Endit, keluarlah Nyi Endit. Saya mau minta sedekah. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Saya hanya minta sedekah, nak, atau sepotong makanan. Engkau sangat kaya raya, pasti tidak akan kekurangan. Hanya karena berbagi sedikit. Berbagi? Aku tidak sudi berbagi hartaku dengan gembel sepertimu. Pergi kau dari sini. Si kakek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyi Endit dengan penuh kemarahan. Hei, Nyi Endit, sungguh hatimu telah dibutakan oleh harta. Engkau enggan berbagi setetes air pun. Engkau lupa, kekayaanmu itu hanyalah titipan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara atas ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukuman dariku. Hukuman? Hahaha, kamu mau menghukumku? Tidak salah nih, kamu tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja kamu pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkat ini dari tanah. Apa susahnya mencabut tongkat ini? Dengan satu tangan pun aku bisa. Lalu, Nyi Endit mencoba mencabutnya dengan satu tangan. Ternyata, tongkat itu tidak terlepas. Lalu dia mencoba dengan dua tangan, masih tidak bisa juga. Centeng, coba kalian cabut tongkat itu. Awas, kalau kalian tidak bisa, gajimu akan kupotong. Susah Nyi. Centeng, bantu dia. Tidak bisa Nyi, tongkat ini seperti menancap hingga ke inti bumi. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat. Namun, meski sudah ditarik 3 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Sekarang saksikanlah. Selamat tinggal orang yang serakah. Air, Centeng, selamatkan mas-masku. Cepat, bawa aku pergi. Nyi, kita harus lari Nyi, airnya sangat deras. Tidak, aku tidak akan pergi tanpa emas-emasku. Aku harus menyelamatkan ini. Mereka sangat berharga. Setelah berkata demikian, si kakek tiba-tiba menghilang entah kemana. Nyi Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menurunkannya beserta hartanya. Di desa itu, kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Sekian dan terima kasih.